Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para ikhwah, para akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita kembali bermajlis dan insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, dan kita masuk pada pembahasan Kitabul Janaiz. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa bagian dari hadis di awal Kitabul Janaiz, bab berkaitan seputar hukum jenazah. Hadis yang berapa terakhir? Bab kemarin itu babus shalah, ay babun fi salati 'alal ghaib wa 'alal qabr. Yaitu bab salat bagi salat ghaib dan bagi salat di kuburan ya. Berarti sekarang hadis 155. Taib. Babun fil kafan. Babun fil kafan. Itu bab berkaitan dengan mengkafani jenazah. Al-hadithu al-khamis wal khamsun ba'da al-mi'ah. Hadis 155. An Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. Pada bab al-kafan dibawakan oleh penulis, yaitu hadis Aisyah yang pertama. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 athwabin yamaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga lapis kain, 3 lembar kain yamaniyah, yaitu kain Yaman. Bidin sahuliyah, yang putih bersih. Laisa fiha qamisun wala imamah. Yang kafan Nabi SAW itu laisa fiha qamis, tanpa gamis dan tanpa memakai ghutrah, tanpa memakai imamah, surban. Ya. Ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW saat dikafani adalah dengan 3 athwabin, dengan 3 lapis kain yamaniyah yang berasal dari negeri Yaman, warnanya putih bersih. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah mengatakan fihi masail. Pada hadis ini ada beberapa faidah. Al-ula, sifatu kafanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kafan Nabi, sifat kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu warnanya putih bersih. Wa annahu lam yuqammas wa lam yuj'al lahu imamah. Kafan Nabi itu tidak dibuat seperti apa? Gamis. Tidak pula pakaikan untuk Nabi itu imamah, surban. Wa anna hadhihi akmalul halat. Dan inilah ya kafan yang paling sempurna. Itu kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi disebutkan adalah 3 lapis kain putih bersih untuk mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaniyah, yang kedua, al-afdal fil kafan al-bayad. Pada asalnya kain kafan yang paling utama itu adalah warnanya putih.
ya, warnanya putih. Dan ini seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum al-bayad wa kaffinu fiha mautakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum al-bayad. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Ada yang putih ini. Enggak ada yang putih kita ini. Ya, Nabi katakan ilbasu min thiyabikum al-bayad. Pakailah pakaian kalian berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan jadikanlah kain putih itu sebagai kafan bagi orang-orang yang meninggal. Ini hadis ya, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, sebagaimana disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, ini anjuran yang paling utama untuk mengkafani mayit adalah dengan kain berwarna putih. Tapi kalau tidak ada lagi, ya yang ada, ya yang ada. Tapi lebih utama adalah putih. Ats-tsalitsah, yang ketiga, jawazu ziyadah 'alal wajib. Walau kana 'alal mayyit dainun aw lam yardhal warathah. Boleh untuk menambah lebih dari satu lembar kain. Ya. Karena wajibnya satu untuk menutupi tadi. Tapi boleh lebih daripada yang wajib tadi. Walau kana 'alal mayyit dainun, meskipun si mayit ini punya hutang. Ya. Aw lam yardhal warathah, atau ahli warisnya melarang untuk apa? Lebih daripada satu. Maka dibolehkan bagi orang yang mengkafaninya lebih dari yang wajib. Karena ini lebih utama supaya tadi ittiba'an, mencontoh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani tadi. Kemudian ini berkaitan untuk jenazah lelaki. Adapun wanita, fal mustahab, adapun wanita, jenazah wanita, maka dianjurkan adalah antakuna al-athwab khamsah. Dianjurkan ya 5 lembar kain. Ini untuk jenazah wanita, afdhalnya adalah 5 lembar kain. Kenapa? Karena ini lebih menutup untuk para wanita. Ya. Ini lebih menutup untuk bagi wanita. Dan adapun bagi lelaki maka ya 3 itu sudah cukup sebagaimana Nabi SAW dikafani tadi. Kemudian pada keutamaan kain kafan yang berwarna putih ini merupakan ijma'. Hukiya al-ijma' ala hadha. Ini merupakan ijma', kesepakatan ulama bahwa anjuran kain kafan itu berwarna putih. Ini anjuran. Ya, beda ketika kondisinya tidak memungkinkan tadi. Tapi hukum asalnya adalah berwarna putih, dan ini ijma' seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Kemudian babun fi sifati taghsilil mayyit wa tasyyi'il janazah. Bab selanjutnya adalah bab tentang cara memandikan jenazah dan mengurusinya. Memandikan mayit dan mengurusi jenazah. Al-haditsus sadis wal khamsun ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-156. An Ummi Atiyah al-Ansariyah qalat, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab. Kata Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk kepada kami, kepada para wanita. Hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab, di saat putri beliau yang bernama Zainab itu meninggal. Maka Nabi masuk mendatangi para sahabiat.
Faqala, kemudian Nabi perintahkan, igsilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalik in ra'aitunna dhalika bima'in wa sidrin. Nabi mengatakan, mandikanlah Zainab ini thalathan, ya, 3 kali ulang mandi. Au khamsan, atau 5 kali. Au akthar min dhalik, atau boleh lebih daripada 5 kali. In ra'aitunna dhalik, jika memang kalian melihat masih butuh untuk ditambah lagi. Bima'in wa sidrin, mandikanlah dengan air dicampur dengan sidr. Ya, apa sidr? Daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafura, ay syai'an min kafur. Dan di akhir dari memandikannya itu, ya, campurlah dengan kafura. Ini suatu yang bisa membuat apa? Tip atau pewangi bagi, pengharum bagi jenazah. Ini disebutkan dengan kafura. Fa idza faragtunna fa'adhinnani. Kalau kalian selesai memandikannya, maka beritahu aku. Falamma faragna adannah. Kata Atiyah, ketika kami selesai memandikan Zainab, maka kami mengkhabarkan kepada Nabi SAW. Fa'atana haqwah. Maka Nabi datang memberikan kepada kami haqwah. Haqwah itu seperti izar, seperti kain sarung, seperti itu. Ya. Qala fa'atana haqwah. Maka Nabi memberikan kain sarungnya kepada kami. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, asy'irnaha iyyah. Ai izarah. Asy'irnaha iyyah. Ai jadikan kain sarung ini untuk apa? Untuk menutupnya. Nah, wa fi riwayah ai sab'an. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan mandikan 3 atau 5 atau 7 kali. 7 kali, na'am, tadi siraman tadi, mandi tadi ya. Qal ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu' minha. Mulailah saat engkau memandikannya dari anggota badan yang kanan dan anggota-anggota wudu'nya. Jadi mulailah dari anggota badan yang kanan dan anggota-anggota wudu'nya. Wa anna Umma Atiyah qalat wa ja'alna ra'saha 3 qurun. Kata Ummu Atiyah, dan setelah kami memandikan, ya, kami jadikan rambutnya Zainab tadi setelah mandikan menjadi 3 kepangan. 3 dikepang menjadi 3, ya. Dibagi, dikepang menjadi 3 rambutnya. Di sini disebutkan bahwa di antara makna tadi sidr, bima'in wa sidr, memandikan jenazah dicampur antara air dengan daun sidr. Ai alladhi yughsalu bihi waraquhu ba'da tahni. Daun sidr, daun bidaranya ditumbuk atau dihancurkan kemudian dicampur dengan airnya. Adapun kafura tadi diartikan nau'un minat tib yaslubul jasad. Ini adalah suatu yang ya bisa jadi pewangi tadi. Nah, mungkin kita biasa pakai apa? Kafur barus lah. Atau apa saja, suatu yang bisa itu. Kenapa faedahnya? Yaslubul jasad. Manfaatnya ini bisa mengeraskan jasad. Yaslubul jasad. Kemudian, Nabi mengatakan tadi, hakwahnya, izarnya, kain sarungnya, ay asy'irnaha iyah. Ay ma yali al-jasad minathiyab. Jadikan kain sarungku itu menempel, melekat dengan badannya siapa? Zainab. Ya, ij'alna izari mimma yali jasadaha. Jadikan kain yang aku berikan ini menempel di jasadnya Zainab. Kemudian baru dikainin kafan tadi untuk wanita tadi. Fihi masail dari hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha, beberapa faedah. Al-ula wujubu ghuslil mayyit al-muslim. Wajib hukumnya memandikan jenazah muslim. Ya, wajib memandikan jenazah muslim. Karena Nabi mengatakan igsilnaha, mandikan dia.
Yang kedua, annal mar'ata la yughassaluha illa an-nisa wa bil aks illa ar-rajula ma'a imra'atihi. Poin yang kedua bahwa wanita itu tidak boleh dimandikan kecuali oleh wanita. Yang memandikan wanita, ya wanita. Wa bil aks, sebaliknya, yang memandikan lelaki, ya lelaki. Illa ar-rajul ma'a imra'atihi. Kecuali ya lelaki suami memandikan istri. Itu boleh. Ya. Tetapi tidak boleh lelaki yang bukan suaminya memandikan wanita tersebut. Bahkan ayah tidak memandikan anaknya. Anak tidak memandikan ibunya. Anak lelaki maksudnya. Ya. Kenapa? Karena memang nanti akan terbuka auratnya. Bahkan jenazah yang sudah mati pun tetap harus dijaga. Ya, dalam Islam demikian. Ats-tsalitsah, yang ketiga, an yakuna bi thalathi ghasalat fa in lam yakfi zida ala dzalik. Yang ketiga, ya, anjuran Nabi hendaknya dimandikan 3 kali ghasalat. Fa in lam yakfi zida ala dzalik. Kalau masih kurang boleh 3 ditambah lagi. Wa an yakuna akhiru ghasalat witran. Dan kalaupun harus menambah, maka jadikan terakhir memandikannya itu adalah ganjil. Tadi kan 3, 5, 7. Dianggap masih kurang 9. Ya, seperti itu. Taib. Rabi'ah, yang keempat. An yakuna ma'al ma' sidrun. Wa an yutayyabal mayyitu ma'al ghaslatil akhirah. Yang keempat, hendaknya air itu dicampur dengan sidr. Daun sidr tadi. Dan di akhir memandikannya itu ya dicampur dengan pewangi tadi, kafurah. Kemudian al-khamisah, yang kelima, al-bada'atu bi ghuslil a'dha'is syarifah. Anjuran untuk memulai memandikan itu dari anggota badan yang mulia. Syarifah. Maksudnya apa? Dari anggota badan yang kanan dan anggota wudu. As-sadisah, yang keenam, dhafrus sya'ri thalathan. Dhafrus sya'ri thalathan. Untuk wanita dianjurkan ya dikepang berapa? 3 tadi. Wa ja'luhu khalfal mayyit. Dan rambutnya dikepang di belakang. Bukan kepang kanan kiri. Bukan kepang depan juga, tapi diletakkan di belakang. Ai khalfal mayyit. Dhahriha, di belakangnya. Jadikan 3. Ini yang dicontohkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya al-hadits as-sabi' wal khamsun. Hadis yang ke-157. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama rajulun waqifun bi Arafah, idh waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aw qala fa awqasathu." Kata Abdullah bin Abbas, "Bainama rajulun waqifun bi Arafah." Pada saat seorang itu sedang wukuf di Arafah. Idh waqa'an rahilati. Orang itu jatuh dari apa? Jatuh dari tunggangannya. Fawaqasathu. Kemudian dia ditimpa lagi oleh tunggangannya. Fa'auqasathu, atau dia ditimpa lagi, sudah jatuh ketimpa tunggangan. Sebutkan bahwa sampai lehernya patah, ceklek patah gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia meninggal nih. Ya, orang tersebut meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ighsilu bima'in wa sidrin." Mandikan dia dengan air campur sidr. Wa kaffinuhu fi thawbain. Dan kafanilah dia dengan 2 kainnya. Wala tuhannitu, dan wala tuhannitu, jangan diberi wewangian. Wala tukhammiru ra'sah, dan jangan ditutup kepalanya.
fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Karena dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat ya dalam keadaan bertalbiyah. Kan posisi dia lagi apa? Haji. Sedang wukuf di Arafah, maka keadaan dia adalah muhrim. Orang yang sedang ihram, berpakaian kain ihram, sedang wukuf. Maka kata Nabi, jangan dikasih wewangian, jangan pula dikasih tutup kepala. Sebagaimana orang muhrim, tidak boleh dia memakai wangian dan penutup kepala. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan di hari kiamat sambil bertalbiyah. Nah, ya orang lain dibangkitkan ya bermacam-macam. Dia dibangkitkan sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, subhanallah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, wala tukhammiru wajhahu wala ra'sah. Jangan engkau tutupi wajah dan kepalanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan jangan kau tutupi wajah dan kepalanya. Kemudian fihi masail. Ini disebutkan sini bahwa yang dimaksud dengan al-waqsu ay kasrul unuq. Yang dimaksud dengan waksu ketika orang tadi jatuh terus tertimpa kendaraannya, ya, disebutkan di situ adalah kasrul unuq, sampai patah tulang lehernya, dia meninggal. Fihi masail. Berapa faedah dalam hadis ini? Al-ula wujubu taghsilil mayyit wa annahu fardhu kifayah. Wajib hukumnya memandikan jenazah, mandikan mayit. Dan ini fardhu kifayah. Jadi fardhu kifayah ada fardhu ain. Fardhu ain setiap orang dia wajib melaksanakan. Tapi fardhu kifayah ketika sudah ada yang mengerjakan maka gugur bagi yang lain kewajiban tersebut. Salat fardhu apa? Ain. Ya. Tapi mensolati jenazah fardhu kifayah. Ya. Fihi masail. Al-ula wujubu taghsil mayit wa annahu fardhu kifayah. Yang pertama adalah kewajiban memandikan mayit, memandikan jenazah. Dan ini hukumnya fardhu kifayah. Ats-tsaniyah, yang kedua, jawazu ightisalil muhrim. Boleh bagi orang yang ihram itu mandi, boleh tidak? Boleh. Boleh. Nah. Ats-tsalitsah al-inayah binadhafatil mayyit. Al-inayah binadhafatil mayyit. Ini adalah bentuk perhatian Islam supaya apa? Membersihkan mayit. Membersihkan mayit. Ya. Jadi kebersihan bukan hanya pada saat dia hidup, bahkan pada saat dia meninggal akan dikubur pun tetap wajib untuk dimandikan dan dibersihkan. Ini termasuk dari perhatian Islam. Ar-rabi'ah, yang keempat, an taghayyurul ma' bit-tahirat la yukhrijul ma'a an kaunihi mutahhiran li ghairi. Berubahnya air dengan sesuatu yang suci. Tadi air dicampur dengan apa? Sidr, ya kan? Berubah tidak? Ada perubahan warnanya. Perubahan warnanya, ya. Atau perubahan mungkin baunya berubah. Ada perubahan. Tapi dengan tahirat, itu tadi daun-daun bersih. La yukhrijul ma'an kaunihi mutahhiran li ghairi. Tidak, ya, mengeluarkan air itu dari keadaan dia bisa membersihkan untuk yang lainnya. Buktinya masih bisa digunakan untuk membersihkan si mayit tadi. Nah. Al-khamisah wujubu takfinil mayyit. Yang kelima adalah kewajiban untuk mengkafani mayit. Kewajiban mengkafani mayit. Jadi benar-benar dimuliakan. Nah, ini para wanita, ya, jangan menunggu dikafani dulu baru ketutup auratnya. Ya. Karena apa? Kewajiban dia adalah sejak dia masih hidup. Kewajiban dia. Adapun mengkafani mayit bukan kewajiban dia, kewajiban dia masih hidup. Supaya mengurusi dan menutup auratnya. Tapi pada saat dia masih hidup, ya, dia tidak mau menutupi auratnya. Masa nunggu dikafani? Yang tidak mau sholat, masa nunggu harus disolati? Baru mau atau baru bisa masuk masjid? Ya enggak.
Ini penting ya, wujub takfinil mayyit, wajib mengkafani mayit tadi. As-sadisah, yang keenam, tahrimu taghtiyati ra'sir rajulil mayyit idza kana muhriman wal untha wajha. Yang keenam, tidak boleh menutup taghtiyati ra's, tidak boleh menutup kepala bagi jenazah lelaki. Idza kana muhriman, kalau dia itu meninggalnya dalam keadaan ihram. Wal untha wajha. Adapun wanita tidak boleh ditutup wajahnya kalau dia meninggal dalam keadaan ihram. Ya. Karena wanita pada saat ihram dia tidak boleh pakai apa? Cadar. Tidak boleh pakai cadar. Tapi boleh nutup wajah dengan hijabnya. Ya. Itu dilakukan oleh sahabiyat. Kunna nughatti wujuhana. Dahulu kami kalau melewati para lelaki dan kami sedang tawaf, maka kami menutup wajah kami dengan kain jilbab kami. Karena niqab itu adalah apa? Kain yang terpisah untuk menutup tadi. Nah, itu tidak boleh pakai pada saat kita nggak boleh dong. Pada saat wanita sedang apa? Ihram. Tapi kalau menutup wajahnya dengan kainnya, na'am, maka dibolehkan. Taib. As-sabi'ah. Yang ketujuh, tahrimut tib 'alal muhrim hayyan aw mayyitan dzakaran aw untha. Masya Allah, ini haram, tidak boleh ya bagi orang yang sedang ihram itu memakai wewangian. Baik dia itu masih hidup, muhrim dalam keadaan masih hidup, atau dalam keadaan sudah meninggal sekalipun, tidak boleh. Nabi tadi mengatakan wala tuhannitu, baik lelaki atau perempuan. Baik laki atau perempuan, tetap tidak boleh memakai wangian. As-saminah, yang kedelapan, annal muhrima ghairu mamnu'in min isti'malil asya' allati laysa fiha tibun kal usnani was sabun. Yang kedelapan, bahwa muhrim, orang yang sedang ihram, tidak terlarang, ghairu mamnu', tidak terlarang, min isti'malil asya', untuk memakai sesuatu atau benda-benda allati laisa fiha tibun, yang tidak mengandung wewangian. Benda-benda yang tidak mengandung wewangian. Seperti apa? Kal usnan. Usnan itu disebutkan adalah seperti alladhi yughsalu bihil aidi. Itu seperti sebuah tanaman atau rumputan yang bisa digunakan untuk alat mencuci. Jadi mungkin kayak kita ambil daun apa terus untuk sambil mencuci, ya itu tidak apa-apa. Ini dibolehkan. Kenapa? Karena dia laisa fiha tibun, dia tidak mengandung wewangian. Ya, kan kadang kita mau mungkin agak cari daun kemangi, ya, atau daun apa untuk menghilangkan sesuatu, ya. Wasabun, begitu juga menggunakan sabun. Sabun boleh, ya, boleh, tidak terlarang. Meskipun sebagian ulama mengatakan sabun hari ini baunya lebih wangi dari mafhum, ya, sehingga kehati-hatian kalau sabunnya itu mengandung ya wewangian, ya maka ditinggalkan. Tapi kalau memang sabun itu tidak mengandung wangian, tapi dia mengandung bau sabun, ya tidak mengapa. Ini dibolehkan. At-tasi'ah, yang ke-9. Fadlu man mata muhriman. Ini keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan dia muhrim, keadaan dia sedang ihram. Baik itu ihramnya umrah atau ihramnya haji. Wa anna man syara'a fi amalin salihin famata qabla itmami balagat niyatuh. Dan bahwa siapa saja yang sedang melakukan amal saleh, ya, kemudian dia meninggal sebelum dia menyempurnakan amal salehnya, maka niatnya sudah sampai. Jadi kan tadi sedang wukuf, belum selesai hajinya, baru diwukuf. Tapi karena dia sudah sedang proses melakukan amal soleh, ya, maka niat yang dia niatkan itu sudah dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ini keutamaan yang meninggal pada saat dia sedang ihram. Makanya lihat di Masjidil Haram, ya, jenazah, contoh ada 10 jenazah, mau disolatkan, kok ada yang wajahnya terbuka, oh berarti dia meninggal karena apa? Dalam keadaan muhriman. Ya. Ada 10, yang 9 ketutup semua tuh. Satu kebuka. Ini apa yang membedakan? Yang membedakan karena dia sedang meninggal dalam keadaan ihram tadi. Al-hadithu tsamin wal khamsun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-158. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah." Segerakan untuk mengurus jenazah. Fa in taku salihah. Kalau itu jenazahnya baik, soleh, ya, fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Maka itu adalah sesuatu kebaikan yang engkau segerakan supaya dia mendapatkan kebaikannya. Apa? Kalau dia jenazah soleh, orang baik, maka engkau mensegerakan dia untuk segera mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan itu? Nikmat kubur. Qal wa in taku siwa dzalik fasarrun tad'unahu an riqabikum. Sebaliknya kalau itu jenazah yang buruk, ya, maka engkau segera melepaskan dan menurunkan dari pundakmu. Sudah selesai tanggung jawab. Maka disegerakan. Ini pada hadis Abi Hurairah. Fihi masail. Al-ula, poin yang pertama, istihbabul isra'i bitajhizil mayyiti wa hamlihi ma lam yakunil maut faj'ah wa yustahabut ta'anni. Yang pertama istihbabul isra'. Anjuran untuk mensegerakan bitajhizil mayyit, segera mengurusi mayit jenazah. Wa hamlihi, dan segera membawanya. Segera mengurusi, memandikan, mengkafani, mensolati, membawanya untuk dikuburkan. Malam yakunil mayyit, malam yakunil mautu faj'ah. Kecuali, ya, kalau meninggalnya itu tiba-tiba. Fayustahabut ta'ani, maka dianjurkan kita untuk apa? Jangan terburu-buru. Dicek dulu. Kalau meninggalnya faj'ah, meninggalnya apa? Tiba-tiba itu. Maka yustahabut ta'ani, dianjurkan untuk memperlambat. Artinya apa? Periksa dulu, dipastikan dulu sudah benar ini meninggal benar atau belum. Ya, sebutkan bahwa ucapan Nabi SAW tadi, perintah untuk mensegerakan itu kalau sudah jelas bahwa itu sudah mati, jelas sudah meninggalnya, ya. Tetapi dianjurkan untuk kita memastikan dulu, ta'anni tadi, lihtimal antakuna ghisyah la mautan. Karena bisa jadi ada kemungkinan dia itu ghisyah. Apa? Pingsan. Tahu-taunya udah dimandiin, bangkit kan ya. Ya. Tahu-taunya lagi dikafani, sadar. Nah, ini harus dipastikan benar. Ats-tsaniyah, yang kedua, fihi talabu musahabatil akhyar wal ibti'ad 'anil asyrar. Yang kedua adalah anjuran untuk mencari sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang baik. Wal ibti'ad 'anil asyrar, dan menjauhi teman-teman yang buruk. Karena ini pengaruhnya baik dalam kehidupan dunia maupun setelah kematiannya. Ya. Teman-teman baik, dia akan membantu dia dalam kehidupannya maupun setelah meninggalnya. Dia akan mendoakannya. Sebaliknya teman-teman buruk, ya, akan menjerumuskan dia, dan bisa jadi saat dia meninggal pun dia cuek. Dia tidak ada kepedulian dengannya. Nah, kemudian al-hadits at-tasi' wal khamsun ba'da al-mi'ah, hadis 159. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata, nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina.
Kata Ummi Atiyah, kami dahulu dilarang untuk mengikuti jenazah. Dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina. Tetapi ya, larangan itu tidak ditegaskan dengan kuat. Dilarang, tapi tidak ditegaskan dengan kuat larangan tersebut kepada kami. Ini kata Ummi Atiyah. Kemudian Syekh mengatakan, fihi masail al-ula nahyun nisa an ittiba'il janaiz. Dari ucapan Ummi Atiyah tadi, kami dilarang oleh Nabi mengikuti jenazah. Maka wanita-wanita dilarang untuk mengikuti dan menghantarkan jenazah. Wa huwa 'amun fi ittiba'iha ila haitsu tujahhaz wa yusalla 'alaiha wa ila al-maqbarah haitsu tudfan. Ya, maka ini adalah larangan yang umum. Sehingga tidak boleh wanita-wanita ikut serta dalam menghantarkan jenazah sampai ke makbarah, ke kuburan, untuk dikuburkan tadi. Adapun mensolatinya, wanita mensolatinya. Wanita memandikannya, wanita mengkafaninya, para wanita dengan wanita tadi. Ya, adapun kemudian wanita mensolatinya, nah hatta jenazah lelaki pun wanita mensolatinya. Tapi untuk ikut menghantarkannya, maka ini termasuk yang dilarang tadi. Ats-tsaniyah, yang kedua, illatun nahyi, sebab larangan itu kenapa? Annan nisa la yutiqna mithla hadhil masyahid al-muhzina wal mawaqifil mu'athirah. Sebab dilarangnya wanita menghantar dan mengikuti jenazah sampai kuburannya karena mereka la yutiqna. Mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu ala mithli hadhil masyahid al-muhzinah. Melihat ya situasi yang menyedihkan ini. Wal mawaqifil mu'athirah. Dan kondisi yang menyentuh hati. Artinya kondisi yang sedih ini. Wanita tidak mampu. Farubbama dhahara minhunna min tasakhuti wal jaza'. Karena berapa banyak ketika wanita itu melihat kondisi keadaan seperti ini, maka yang ada adalah tasakhut, marah, wal jaza', ya, perasaan sedih yang berlebih-lebihan, gelisah yang luar biasa. Ma yunafi as-sabrul wajib. Yang ini berlawanan dengan kewajiban untuk bersabar. Beda kondisinya ya. Wanita ketika melihat kondisi demikian, mereka sulit untuk menahan dirinya. Ya, sehingga dilarang. Ats-tsalitsah, yang ketiga, al-aslu fil nahyi at-tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Illa anna Umma Atiyah fahimat min qarinatil hal anna nahyahun an ittiba'il janaiz laisa jaziman muakkadan. Kata Syekh di sini, hukum asal larangan itu adalah haram. Tetapi Umma Atiyah radhiyallahu anha memahami dari larangan itu seakan-akan larangan itu bukan larangan yang jazim, tegas. Bukan larangan yang tegas. Bahwa wanita memang benar-benar ditegaskan. Enggak boleh sama sekali tadi. Tetapi disebutkan oleh Syekh, lakin qala Ibnu Daqiq al-Aid, al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan, qad waradat ahadits tadullu ala tasydid fi ittiba'in nisa. Tetapi kata Ibnu Daqiq al-Aid, ulama yang bernama Ibnu Daqiq al-Aid, beliau mengatakan, tetapi terdapat di dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan larangan keras bagi para wanita untuk mengikuti dan menghantarkan jenazah. Au ba'dihin lil janaiz akthar mimma yadullu alaihi hadzal hadis. Terdapat dalam hadis-hadis yang lain larangan untuk para wanita itu lebih banyak dalam hadis-hadis yang lain. Melarang dengan tasydid, dengan keras untuk mengikuti dan menghantarkan jenazah sampai ke kuburan tadi. Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau menyebutkan di sini di Hasyiah Sunan Abi Dawud, kata Imam Ibnu Qayyim, "Hadza yadullu ala anna ittiba'ahunna al-janazah wizrun la ajrun lahunna fih." Dari sini bahwa ya, wanita-wanita yang mengikuti jenazah sampai ke kuburan, mengikuti jenazah sampai ke kuburan, maka ini akan mendatangkan dosa, wizr. La ajar.
bukan malah mendatangkan pahala. Idla maslahata lahun, karena tidak ada maslahat bagi wanita. Kondisi, situasi yang demikian mereka ikut sampai ke kuburan. Ya. Wala lil mayyit fi ittibaihinna laha. Tidak ada maslahat bagi wanita tersebut dan tidak ada maslahat bagi si mayit. Bal fihi mafsadah lil hayyi wal mayyit. Bahkan yang ada adalah mafsadah bagi yang hidup dan bagi yang mati. Ya. Beda kondisinya wanita dan laki. Akan tapi bagaimana dengan ziarahnya wanita ke kuburan? Nah, ini lain lagi hukumnya. Kondisinya lain lagi hukumnya. Ya, meskipun ulama ada yang mengatakan haram, tetapi yang kuat pendapat kebanyakan ulama boleh wanita berziarah kubur dengan dhawabit, ketentuan-ketentuan yang apa? Yang ketat. Nah, jadi beda kondisi mengikuti dan mengantarkan jenazah sampai kuburan ya pada saat prosesi menguburkan dengan hukum untuk berziarah kubur bagi wanita. Nah, baik, kita tadi sebutkan bahwa bagi wanita ada hukum lain berkaitan dengan ziarah kubur, ya. Berkaitan dengan ziarah kubur. Dan ini terjadi khilaf di antara ulama. Di antara sebagian ulama mengatakan bahwa wanita dilarang berziarah kubur. Dan ini ya adalah termasuk dari pendapat para ulama yang muasir, di antaranya para ulama-ulama kita yang masih hidup hari ini. Mereka termasuk yang melarang, terutama masyayikh yang ada di Saudi. Mereka melarang para wanita untuk ziarah kubur. Dan mereka membawakan hadis, la'ana zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dalam hadis yang lain, la'ana zairatil kubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Adapun sebagian yang lain, ulama tadi membolehkan para wanita untuk berziarah kubur dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah di sini adalah aman dari fitnah tadi, niyahah. Aman dari fitnah niyahah. Ya, perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan pada saat dia berziarah kubur pun dalam keadaan dia menutup auratnya, kemudian tidak mengkhususkan hari-hari tertentu, tapi kapan di saat dia berziarah, maka dia berziarah tanpa mengkhususkan dan dengan hari-hari tertentu. Ini di antara pendapat ya menurut sebagian ulama Syafi'iyah, begitu juga Imam Ibnu Hazm, Imam Nawawi, Syaukani, dan bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah juga termasuk yang membolehkan dan menganjurkan untuk ziarah kubur bagi wanita. Kenapa? Berdasarkan keumuman hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu kami melarang kalian untuk ziarah kubur, maka silahkan sekarang untuk berziarah kubur. Dan dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW melihat ada seorang wanita yang berziarah kuburan anaknya. Kemudian dia menangis. Kemudian Nabi mengingatkan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Dan sabarlah. Di sini Nabi tidak mengingkari wanita tersebut ya duduk berziarah di kuburan anaknya. Tapi Nabi memberikan nasihat supaya dia tetap bersabar. Ya. Maka ini di antara pendapat para ulama, dan ini pendapat yang kita ikuti bahwa wanita boleh berziarah kubur dengan syarat aman dari fitnah tadi. Aman dari fitnah. Ya, dan tidak mengkhususkan. Ini ziarah kubur syar'i, bukan ziarah kubur bid'i, ya, bukan ziarah kubur bid'i, ya, ziarah kubur syar'i. Maka kalau ada yang bilang Wahabi melarang ziarah kubur, ini dusta, bohong. Ya, para ulama kita tidak ada yang melarang. Bahkan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian, ya, tetapi caranya yang syar'i, bukan caranya untuk ngalap berkah, ya, dan lain-lainnya.
Kemudian selanjutnya, babun fi mauqifil imam minal mayyit. Selanjutnya adalah bab tentang posisi imam pada saat mensolati mayyit. Al-hadith as-sittun ba'dal mi'ah, yaitu hadith 160. Hadith 160. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, sahabat Samurah berkata, Sallaitu wara'an Nabi ala imra'atin matat fi nifasiha. Aku pernah sholat di belakang Nabi, yaitu sholat jenazah. Yang saat itu jenazahnya adalah seorang wanita yang dia meninggal pada saat sedang nifas. Faqama wasatoha. Maka Nabi pun berdiri menjadi imam itu di tengah-tengah jenazah, dan posisi Nabi di tengah-tengah. Baik. Fihi masail. Pada hadis ini ada 3 poin. Al-ula wujubus shalah 'alal janazah. Kewajiban mensolati jenazah tadi. Ini adalah fardu kifayah. Ats-tsaniyah, yang kedua, anna mauqifal imam minal mar'ah yakunu wasataha. Posisi seorang imam dalam salat jenazah, mensolati jenazah wanita itu adalah posisinya di tengah. Posisinya di tengah. Berbeda kalau lelaki di mana? Di kepala. Untuk wanita di tengah. Sebagian ulama mengatakan apa hikmahnya? Kata ulama, hikmahnya lebih menutup wanita. Lebih menutup. Ya, sampai demikian. Wanita sudah meninggal, tapi tetap lebih menutup ketika posisinya di tengah. Ats-tsalitsah, anna nufasa wa in kanat syahidah fa innaha tughassal wa yusalla 'alaiha. Nufasa, wanita-wanita sedang nifas. Nifas itu keluar darahnya karena sebab apa? Karena melahirkan. Berarti ini sedang jihad seorang wanita. Ya. Qala anna nufasa wa in kanat syahidah. Wanita-wanita yang sedang nifas, kemudian dia meninggal, meskipun dia meninggal dengan membawa pahala syahid. Pahala syahid. Fa innaha tughassal wa yusalla 'alaiha. Tetap dia harus dimandikan dan disolati. Padahal kalau orang yang mati syahid, di medan perang berbeda hukumnya. Tidak dimandikan, tidak sholatkan. Kuburkan dengan pakaiannya. Tapi wanita tadi, ya, wa in kanat syahidah, meskipun dia mendapatkan pahala syahid, maka tetap dimandikan dan disolati. Sehingga hukum syahidnya berbeda. Ya, mereka yang berjihad kemudian dia meninggal, maka tidak dimandikan, tidak disolati, kemudian dikubur. Tapi posisi syahid-syahid yang mereka disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadisnya, ya, di antaranya tadi orang yang tenggelam, orang yang tertimpa bangunan, orang yang demikian tadi dihukumi syahid, mendapatkan pahala syahid. Tapi dalam hukumnya, prosesnya tetap dimandikan dan disolati. Kemudian babun fi tahrimi tasakhuti bil fi'li wal qaul. Selanjutnya adalah bab tentang haramnya tasakhut, haramnya marah-marah, baik itu dengan tindakan atau dengan ucapan. Al-hadithul hadi wa sittun ba'dal mi'ah. Hadith 161. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal halikati wasyaqah. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari saliqah wal halikah wasyaqah. Al-Musannif mengatakan, ya, tentang saliqah allati tarfa'u sautaha 'indal musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari saliqah. Saliqah itu adalah orang yang mengangkat suara
di saat terjadi musibah. Ya, disebut shaliqah. Yang suka mengangkat suara indal musibah. Ya, teriak-teriak apa istilahnya? Ya, istilahnya teriak-teriak ini adalah macam-macam. Pokoknya dia angkat suara, teriak-teriak, mungkin mencaci, mungkin maki-maki, mungkin apa ya. Histeris apa istilahnya? Ya, seperti itu. Maka Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Wal haliqah. Orang yang memotong rambutnya ya pada saat dia sedang ada musibah. Karena apa? Saking marahnya. Mungkin bahasanya dijambak-jambak sampai dipotong rambutnya ya. Tahliku sya'raha. Motong rambutnya. Kemudian asyaqah. Nabi pun berlepas diri dari orang-orang yang merobek-robek kainnya. Dia sobek-sobek bajunya karena sedang marah tadi ya. Sobek-sobek itu semuanya. Kenapa? Tasakhutan ala qadha'illah. Dia marah-marah sambil berbuat tindakan demikian karena sebab dia marah terhadap takdir Allah. Kan sudah ditakdirkan musibah. Ya. Ditakdirkan musibah. Bukan dengan marah, tapi dengan bagaimana dia menerima takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, al-haditsu tsani wa sittun ba'dal mi'ah. Pada bab ini hadis yang ke-162, an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dari golongan kami. Laisa minna, berarti ini dosa besar. Kalau Nabi mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami, dosa besar. Atau Nabi berlepas diri bari, dosa besar. Bukanlah dari golongan kami orang yang darabal khudud, mukul-mukul pipi dan wajah ketika ada musibah. Wasyaqqal juyub, dia merobek-robek pakaiannya, robek-robek kainnya. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan dia pun niyaha, melakukan apa? Ratapan, meratapi musibah-musibah tersebut. Fihi masail, dari dua hadis ini terakhir kita baca, dari dua hadis ini ada beberapa faedah. Al-ula tahrimu tasakhut min aqdarillahil mu'limah. Haram seorang itu marah terhadap takdir Allah. Meskipun itu takdir yang mungkin menyakitkan dia, membuat dia sedih. Biqaulin aw fi'lin, baik itu marah dengan tindakan atau marah dengan perbuatannya. Biqaul, dengan ucapannya atau dengan tindakannya. Wa annahu minal kabair, dan ini adalah termasuk dosa besar. Dosa besar. Ats-tsaniyah, yang kedua, tahrimu taqlidi ahli jahiliyah bi umurihim allati lam yuqirraha asy-syar'u. Haram mengikuti orang-orang jahiliyah ya dengan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ini semua perbuatan jahiliyah tadi. Kalau ada musibah, dia teriak-teriak histeris, ada musibah, dia marah-marah, ada musibah, dia pukul-pukul badan wajahnya, atau dia pukul-pukul, atau dia lukai badannya, atau dia sobek-sobek kayaknya. Lihat orang-orang Syiah Rafidhah, bukan hanya mukul wajah, mereka melukai badannya dengan senjata dan sebagainya. Karena mereka merasa, ya, tapi kita menilai mereka itu bahwa Allah telah menghukum mereka di dunia sebelum Allah menghukum mereka di akhirat. Ya, Allah hukum mereka oleh sebab mereka sendiri. Mereka melukai badan-badan mereka. Kemudian yang terakhir, ats-tsalitsah, la ba'sa bil huzni wal buka. Tidak mengapa seorang itu bersedih, bahkan menangis ketika ada musibah. Li'annahu rahmatun wadha'aha Allah Ta'ala. Karena itu adalah bentuk rahmat yang Allah berikan kepadanya. Dia sedih, dia menangis. Yang wajar itu adalah bentuk rahmat Allah berikan kepadanya. La tunafis sabra ala qada'illah. Dan hal itu bukan berlawanan dengan
berlawanan dengan apa? Wajibnya sabar terhadap takdir Allah, tidak. Nabi menangis tidak? Menangis Nabi. Sahabat menangis ketika ada musibah, meninggalnya sahabat, apalagi meninggalnya Nabi, ya, meninggalnya keluarganya. Ini perkara fitrah. Tetapi yang dilarang adalah ketika sudah melampaui batas, kemudian sampai dia tasakhut, ya dia marah-marah, dan ini bisa menyebabkan kekufuran. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa ketika ada musibah, maka yang wajib pertama adalah sabar. Dan ini kewajiban bersabar ini adalah apa? Semua orang harus bersabar dalam hal ini. Yang kedua, dia harus apa? Dia harus ridho dengan musibah, takdir, ridho. Nah, untuk ridho ini butuh apa namanya? Butuh lebih. Kalau sabar, semuanya wajib bersabar. Tapi untuk ridho, lapang dengan apa? Takdir. Yang ketiga, ini derajat para anbiya. Bersyukur atas musibah. Bagaimana? Ada musibah, kita bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini memang derajat yang paling tinggi. Tapi yang keempat, ini yang hukumnya haram, bahkan bisa sampai kepada kufuran, adalah tasakhut. Marah-marah. Kalau marahnya masih seperti ini, hukumnya haram, dosa besar. Tapi kalau sudah marahnya kemudian mencela Allah, karena yang memberikan musibah, maka ini menjadi kafir dia. Karena dia mencela Allah. Ya, ini perkara yang berat. Ya, maka kita berusaha untuk menjaga, jangan sampai, kalaupun kita tidak sampai derajat ridho apalagi syukur, ya usaha tetap untuk bersabar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjaga kita semuanya di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanyakan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tanya, Ustaz. Nah, Beberapa waktu yang lalu itu ada jamaah umroh itu mau bunuh diri di Masjidil Haram. Loncat dari lantai 3. Jadi andaikan dia itu meninggal, itu apakah juga wajib disolatkan andaikan meninggal, Ustaz? Karena kemarin itu hanya sekarat, nggak jadi meninggal, Ustaz. Karena ditolong seperti itu. nah. Itu, Ustaz. Terima kasih. Taib. Ini kejadian mungkin bukan sekali ya, kejadian di haram demikian. Jadi yang pertama, hukum bunuh diri. Hukumnya haram, dosa besar. Orang yang bunuh diri maka dia akan disiksa kelak dengan apa dia membunuh dirinya. Kalau dia membunuh diri dengan senjata tajam, ya, maka dalam hadis dia akan disiksa dengan apa yang dia lakukan tadi. Ini dosa besar. Dia menghabisi atau membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, dia melakukan dosa yang lebih besar juga ketika dia menodai tanah haram. Tanah haram. Tidak boleh di tanah haram dia melakukan perbuatan sampai seperti itu. Ini adalah perbuatan yang dosa besar. Ketiga, dia menodai Masjidil Haram, Baitullah. Ini dosa besar juga. Berapa dia? Sekian banyak. Taib. Subhanallah ya. Bukti bahwa di antara kebaikan kerajaan Arab Saudi, selain mereka memakmurkan masjid, baik itu dengan fisik atau dengan apa saja, mereka juga memberikan khidmah pelayanan yang luar biasa untuk para jamaah. Bagaimana tidak seorang askar, dia mempertaruhkan nyawanya, ya nggak? Saat itu untuk menolong orang ini supaya tidak sampai terjadi musibah. Dia harus dilarikan ke rumah sakit askar tersebut. Luar biasa nih, pahlawan. Dia menyelamatkan, artinya jangan sampai ada ya korban di situ. Lihat bagaimana perjuangan mereka.
Tetapi apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang memusuhi kerajaan Saudi, terlebih memusuhi dakwah tauhid, luar biasa fitnahnya. Tidak kebayang kalau Masjidil Haram itu dipegang oleh ahlul bid'ah, terutama dari kalangan orang-orang sufi. Apa yang pertama antum bayangkan? Kalau Masjidil Haram dikuasai oleh orang sufi. Dari Masjidil Haram dulu nih, baru nanti ke Masjid Nabawi. Yang pertama, Anda bayangkan itu, kalau dikuasai oleh orang-orang sufi, kota amal itu berapa ratus pintu atau berapa ribu pintu itu? Itu jelas. Fulus, ya enggak? Oh, fulus ini, enggak main-main. Orang mau beribadah, kemudian di rumah Allah yang paling mulia, ada kota amal, siapa enggak pingin? Kan gitu. Apalagi kemudian diberi tasjid, motivasi, nanti di sana beramal ini, nanti, wah luar biasa itu. Itu bukan ngitungnya seminggu sekali itu, tiap waktu sholat, 5 waktu. Nah, itu nyata itu. Saya. Yang kedua, wah musta'an. Yang dikhawatirkan itu balik lagi dahulu. Dahulu Ka'bah dikelilingi berapa ratus berhala. 300 berhala lebih. Dikelilingi Ka'bah saat itu. Kemudian saat Fathu Mekah Nabi perintahkan hancurkan. Diratakan semua, dihancurkan semua. Tidak ada tuh Ka'bah berhala 300 itu yang kemudian mempertahankan dirinya ketika mau dihancurkan. Ada. Ngomong aja tidak bisa. Hancur semuanya, bersih. Nah, itu kalau seandainya bukan orang yang benar-benar menjaga kemurnian tauhid, ya akan muncul. Bukan dalam bentuk berhala. Bisa saja Syekh Fulan dikuburkan di situ, Syekh Fulan dimasukkan situ, penuh dengan gambar-gambar. Nah, itu bisa. Apalagi di Masjid Nabawi. Apalagi Masjid Nabawi. Dahulu pada masa Turki Utsmani berkuasa, ya, dan Madinah termasuk di bawah kekuasaan Turki Utsmani, apa yang terjadi? Kuburan-kuburan di Baqi itu berapa banyak? Apa namanya? Kubah-kubah bangunannya. Kubah-kubah bangunannya. Luar biasa. Dihidupkan itu. Sekarang saja subhanallah itu askar untuk menjaga supaya mereka tidak gulu kepada kuburan-kuburan di sana. Itu kayak kucing-kucingan, pas nggak lihat mereka lakukan. Ya, belum lagi kuburan Nabi SAW. Nanti akan kita baca hadisnya. Bagaimana ulama mengatakan bagaimana kuburan Nabi sampai tidak nampak hari ini. Ya, karena itu salah satu berkat doa Nabi SAW dan Allah ijabah. Tidak ditampakkan. Ya. Maka kalau orang tersebut dia meninggal, dia membawa dosa bunuh diri, bawa dosa menodai tanah haram, bawa dosa menodai rumah Allah depan Ka'bah. Hukumnya apakah wajib disolati? Solat tetap wajib. Tetapi bagi para ulama dan orang-orang yang memiliki pengaruh tidak boleh mensolati. Kenapa? Supaya ini menjadi pelajaran bagi orang lain, tidak meremehkan perbuatan itu. Dan ini dosa besar. Dosa besar. Ya, dia meninggal dalam membawa dosa. Dosa besar tadi. Maka para ulama dan orang-orang yang punya pengaruh tidak boleh mensolati. Tapi yang lain silakan mensolati. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Jadi terjadi kan sebelum-sebelumnya sampai yang ngebom di sekitar Masjid Nabawi beberapa tahun yang lalu juga di bulan Ramadan. Ini terjadi. Cukup, tadi lagi. Cukup insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita baca dan kita dengar dan memberikan keteguhan bagi kita di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.